Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kedua di triwulan ini kita belajar tentang misi Allah bagi kita bagian yang kedua. Kita sudah mengerti bahwa rencana keselamatan sebagai misi dari Tuhan itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah merencanakan keselamatan untuk manusia meskipun manusia belum jatuh ke dalam dosa. Berdasarkan Efesus pasal 1 ayat yang keempat dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Milik siapa misi itu? Jawabnya tentu milik Tuhan, karena Tuhanlah yang berinisiatif. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat beberapa skema seperti ini. Yang pertama, misi itu adalah milik Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kepribadian, Tritunggal, Trinitas. Jadi misi itu adalah milik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bekerja bersama-sama dalam menjalankan misi keselamatan bagi seluruh bangsa, seluruh orang di dunia ini. Yang pertama, Bapa. Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Bapa adalah tujuan dari keselamatan itu sendiri. Kemudian Anak. Anak yang menjelma dalam tubuh Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi Anak, yaitu Yesus Kristus adalah jembatan, jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti dia akan sampai kepada Bapa. Kemudian Yesus mati, dibangkitkan, naik ke sorga dan menjadi imam besar sebagai perantara antara manusia dengan Bapa. Setelah Yesus naik ke sorga, maka oknum ketuhanan yang ketiga, yaitu Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus ini dalam Yohanes 16 ayat 8 berfungsi untuk menginsafkan dunia, memberikan pertobatan kepada setiap orang. Artinya, membawa setiap orang untuk datang percaya kepada Anak. Anak akan membawa setiap orang datang kepada Bapa. Dalam hal ini, maka kita melihat baik Bapa, Anak, Roh Kudus, satu kesatuan, 3 pribadi, satu kepribadian. Mereka setara sama, mereka Tuhan, mereka bekerja sama untuk menjalankan misi keselamatan bagi setiap orang. Kemudian yang kedua, bagaimana metode dalam menjalankan misi itu? Dalam sejarah dunia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka kita bisa melihat metode yang digunakan oleh Tuhan. Yang pertama menggunakan metode keluarga. Alat peraganya adalah mezbah. Seperti contohnya Nuh dipanggil sebagai keluarga untuk menyampaikan misi. Abraham dipanggil sebagai keluarga untuk menjalankan misi. Ishak, Yakub, mereka adalah keluarga sebagai metode dalam menyampaikan pekabaran misi keselamatan. Alat peraganya mezbah, yaitu sebagai tanda lambang bahwa mereka percaya dan mengimani Tuhan dalam rencana keselamatannya. Setelah itu, maka beralih metodenya adalah bangsa Israel. Dan alat peraganya adalah bait suci. Bangsa Israel dipanggil untuk menyampaikan pekabaran misi keselamatan ini kepada setiap bangsa. Supaya melalui bangsa Israel, maka bangsa-bangsa yang lain mengenal Tuhan. Kemudian alat peraganya bait suci. Kita bisa lihat bahwa bait suci itu lambang kehadiran Tuhan di dalamnya. Nah, setelah bangsa Israel ditolak, maka metode yang ketiga, Tuhan menggunakan seluruh bangsa dipanggil dalam metode membagikan misi ini. Alat peraganya adalah gereja. Dan kita pada saat ini sedang berada di bagian yang ketiga ini. Kita dipanggil sebagai gereja Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan misi. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergi. Jadikanlah semua bangsa murid. Dan inilah tujuannya. Kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa orang-orang murid Yesus. Dan apa yang disampaikan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7? Yang disampaikan adalah Injil yang kekal, yaitu kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Nah, bagian yang terakhir, saya membuat 3 lingkaran. Lingkaran yang kecil ini adalah Yerusalem, yang lebih besar adalah Yudea Samaria, dan yang lebih besar lagi adalah ujung bumi. Inilah yang disampaikan dalam Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Yerusalem ini adalah lambang dari orang terdekat di sekitar kita. Keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Itulah yang kita harus memberitakan misi itu, sampaikan misi itu kepada mereka, orang-orang di dekat kita. Baru yang berikutnya adalah Yudea Samaria, yaitu orang-orang yang tidak bersama-sama dengan kita. Mungkin teman-teman kita di luar kota,
di sana. Kemudian yang terakhir ke ujung bumi. Itulah sebabnya maka kita dipanggil untuk menjalankan misi ini. Misi milik Tuhan, tapi kita harus menyampaikan misi itu di dalam kehidupan dimanapun kita berada, membawa setiap orang untuk datang kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.